Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Jumpa lagi dengan Kak Andri di sini dalam pelajaran Sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa jamain amma ba'd. Anak-anak, kita lanjutkan ya kisah kita tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk bersama-sama kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kalian pasti penasaran apa yang selanjutnya terjadi ketika Nabi Muhammad SAW dalam masa pengasuhan sang paman, yaitu Abu Thalib. Ya, dalam masa pengasuhan Abu Thalib, ketika diajak oleh pamannya untuk berdagang ke negeri Syam, lalu mampir sebuah kota yang bernama Busra, lalu bertemu dengan seorang pendeta yang bernama Bahira. Nah, lalu diundang masuk. Ternyata Bahira sudah mengamati bahwa salah satu dari anggota rombongan perdagangan itu yang dibawa oleh Abu Thalib adalah seseorang yang ditunggu sekian lama. Ya, orang itu adalah pewaris kenabian, pewaris Nabi yang melanjutkan perjuangan dari Nabi Isa alaihissalam. Ciri-cirinya sudah tahu. Akhirnya ketemu tuh. Maka pendeta Bahira ini atau rahib ini memerintahkan atau menyuruh paman untuk menjaga baik-baik Muhammad karena dia adalah pemimpin yang akan datang, pemimpin yang sangat besar. Maka diharapkan untuk menjaga karena juga ada yang mengejar, berusaha untuk menculik atau mencelakainya dari kaum Yahudi. Nah, dibawa pulang sampai di rumah oleh Abu Thalib, sang paman, maka terjadilah suatu hal yang dialami oleh Nabi Muhammad pada saat masih remaja. Pada saat itu ketika berusia 20 terjadi sebuah peperangan. Perang apa? Ya, perang yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW ketika masih usia sekitar 20 tahun adalah perang Fijar. Perang Fijar adalah suatu perang yang terjadi antar suku, antar bani. Nah, pada saat perang Fijar ini itu terjadi perselisihan antara beberapa bani, yaitu Bani Kinanah dan Bani Qais. Bani Kinanah ini dibantu oleh Bani Quraisy, tetanggaan dekat sekali di kota Mekah. Nah, Bani Qais ini juga dibantu dengan beberapa bani lainnya. Gitu. Nah, kenapa sih terjadi perang ini? Apakah Nabi Muhammad ikut berperang? Ya, kita dengarkan bersama-sama kisahnya. Nah, anak-anak, ternyata perang Fijar adalah perang yang terjadi karena hal atau urusan sepele awalnya. Ada 4 hal dalam Sirah Nabawiyah yang menyebabkan terjadinya perang Fijar ini. Yang pertama karena perselisihan, senggol-senggolan atau semacam itulah antar dua suku, sehingga emosi lalu tapi berlangsung damai. Tapi jadi salah satu pemicu juga karena terlalu berbangga dari Bani Kinanah, sehingga dari Bani Qais tidak suka ketika pada acara di suatu acara di pasar Ukaz. Di sana kan ada suatu momen di mana orang-orang Mekah itu saling berdagang di sana, melakukan perdagangan dengan orang-orang dari luar Mekah. Nah, di sana bertemu beberapa suku-suku. Nah, mereka menunjukkan barang dagangan, menunjukkan kemampuan, keahlian, bergulat dan lain sebagainya. Dan di sini ada nilai kesombongan atau terlalu berbangga dari Bani Kinanah sehingga melukai hati Bani Qais. Ada juga karena fitnah dan pelecehan yang dilakukan oleh salah seorang beberapa pemuda dari Bani Kinanah kepada seorang wanita dari Bani Qais, sehingga timbul tuh rasa-rasa benci-benci kayak gitu. Nah, yang puncaknya adalah karena seorang pemuda. Nah, seorang pemuda yang melakukan suatu pelanggaran dan pembunuhan. Masya Allah. Ini pembunuhannya karena hal yang sepele lagi, karena iri hati, yaitu oleh seorang pemuda yang bernama Barats bin Qais dari Bani Kinanah. Nah, Barats ini seorang pemuda yang suka mabuk-mabukan, bikin ulah terus di sukunya. Seringkali dia diusir oleh Bani Kinanah akhirnya, tapi ditampung sama salah seorang dari Bani Hashim, yaitu Harb bin Muawiyah, ditampung. Nah, ketika karena udah diusir nih sama Bani Kinanah,
Tapi rasa iri dengki ya keonaran yang sering dilakukan ini sehingga membuahkan peperangan. Nah, awalnya karena si Barat ini kesal karena tidak terpilih oleh seorang saudagar kaya bernama Nu'man bin Munzir. Saudagar kaya ini sering sekali mengirimkan barang-barang dagangannya dan mengutus dan memilih salah seorang pemuda-pemuda di antara orang-orang di Mekah. Dan yang diharapkan Barat adalah saya. Harusnya saya yang terpilih. Tapi kenapa yang bernama si Urwah itu yang terpilih? Urwah terpilih untuk membawa barang-barang dagangannya, menjajakan dagangannya di pasar Ukaz, karena di sana ada kayak festival. Di sana ada setiap tahun pasti ada peristiwa, bukan peristiwa tapi acara di mana semua bani-bani suku-suku berkumpul untuk berjualan, untuk tampil atau lomba bergulat dan lain sebagainya. Kayak inilah pasar gitu, pasar malam tapi terjadi setahun sekali dan skalanya sangat besar sampai orang-orang luar pun datang ke situ untuk berdagang, untuk terjadi perdagangan antara manusia dengan manusia, itu jual beli budak dan lain sebagainya. Nah, di pasar Ukas itu si Urwah ini diminta untuk membawa barangannya ke sana. Nah, ini si Barat itu nggak suka. Aku tidak suka dia yang terpilih membawa barang dagangan itu. Baiklah, aku akan merencanakan sesuatu. Si Barat ini merencanakan untuk melukai, menyerang Urwah yang membawa barang dagangannya, saudagar yang bernama Nu'man itu. Ketika Urwah membawa barang dagangannya itu memakai ontaknya, Barat dengan membawa kuda dan pedang yang terhunus tajam memacu kudanya dengan sangat cepat. Dan ketika membawa kudanya itu sangat cepat, langsung ditebaskan pedang. Beberapa orang termasuk Urwah di sana terluka, bahkan hingga terbunuh. Masya Allah, terbunuh. Lalu kelihatan itu Urwah dibunuh. Barat, engkau melanggar peraturan. Ini di bulan Zulqa'dah, itu diharamkan untuk menumpahkan darah. Barat itu ternyata dia emosi, dia lupa, dia tidak peduli lagi karena kedengkiannya, sehingga dia tidak peduli bahwa bulan itu adalah bulan Zulqa'dah. 4 bulan, salah satu dari 4 bulan yang diharamkan, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram, Rajab. Nah, di antara 4 bulan itu Allah sudah tentukan sejak lama sekali. Itu tidak boleh ada pertumpahan. Di sana masyarakat pada menghormati itu, peraturan itu. Dan akhirnya, tapi terjadilah pertumpahan itu. Ini tidak terima nih Bani Qais nih. Bani Qais tidak terima karena salah seorang dari Bani Qais itu terbunuh di situ. Akhirnya melakukan rapat. Kita harus membalas. Barat setelah melakukan pelanggaran dari Bani Kinanah. Kita harus menyerang Bani Kinanah. Kita harus membalas. Akhirnya terjadilah peperangan. Nah, perang itu disebut perang Fijar. Perang Fijar itu adalah perang yang artinya Fijar itu adalah kedurhakaan atau perang karena melanggar peraturan. Jadi perang karena pelanggaran, maka terjadi perang Fijar. Nah, perang Fijar ini akhirnya disambut oleh Bani Kinanah. Bani Kinanah minta tolong kepada Bani Quraisy. Akhirnya Bani Quraisy bekerja sama, bersekutu untuk berperang. Lalu peperangan terjadi antara Bani Kinanah dan Bani Quraisy, dan itu bergabung melawan Bani Qais dan Bani Hawazin. Nah, 4 bani itu berperang, dan selama seharian itu kemenangan silih berganti. Kadang-kadang Quraisy yang menang, Quraisy dan Kinanah menang. Kadang-kadang yang menang adalah Hawazin dan Qais, Bani Qais Ailan, dan selanjutnya seperti itu. Bahkan ketika seharian mereka berperang, mereka keletihan, akhirnya kita akan lanjutkan pertarungan ini tahun depan. Nah, dan terus setiap tahun sekali mereka melakukan perang Fijar ini. Bahkan Rasulullah SAW dilatih di situ, pada saat itu dilatih oleh pamannya, berlatih memanah sama berlatih menggunakan pedang. Di perang pertama itu Rasulullah SAW
karena belum memiliki kemampuan atau belum berlatih pedang dan belum berlatih memanah, maka Rasulullah ditugaskan adalah mengumpulkan anak-anak panah untuk diberikan kepada paman-pamannya yang menembakkan anak panah tersebut. Nah, itu tugas Rasulullah SAW. Nah, perang ini adalah suatu qadarullah, dan yang suatu hal yang biasa terjadi pada saat zaman jahiliyah dulu. Maka Rasulullah SAW pada saat itu, Nabi Muhammad yang masih remaja, belum diangkat menjadi nabi, sudah merasakan, nah ini sebenarnya tidak perlu perang seperti ini, tapi mau nggak mau akhirnya Nabi Muhammad harus ikut dalam kebiasaan itu. Nah, tapi itu sudah ketentuan Allah untuk mendidik Muhammad menjadi seorang yang tangguh ketika melakukan peperangan nanti, ketika dia menyebarkan agama Islamnya saat diperangi. Nah, maka ini sudah jalannya yang Allah tentukan. Nah, setelah itu sudah 4 tahun berlangsung peperangan, kalah menang, akhirnya mereka capek sendiri. Udahlah, kita letih terus seperti ini. Lihat, Mekah sepi, perdagangan tidak lancar, dan perekonomian kita, keuangan kita semakin sulit. Udah, kita damai aja gimana? Baiklah, aku setuju. Akhirnya mereka damai. Gimana didamainya? Gini aja. Bagaimana kalau seandainya kamu hitung berapa jumlah yang terluka, korban kamu, dan kami akan hitung kami. Aku setuju. Akhirnya dihitung, ternyata yang lebih sedikit korbannya adalah dari Bani Quraisy dan Bani Kinanah. Dan lebih banyak korbannya dari Bani Qais dan Hawazin. Nah, yang sedikit ini diharuskan membayar selisihnya. Misalkan yang terluka dari Bani Qais itu 35 orang. 35 orang, sedangkan yang dari Bani Qais itu 40. Nah, selisihnya 5, maka 5 orang itu dibayar dengan denda, dan Bani Quraisy membayar, Bani Kinanah membayar sisanya itu. Oke. Nah, setelah perang itu, maka langsung sajalah kondisi ekonomi di Mekah pun semakin tidak baik karena banyak kerugian dari peperangan itu yang terjadi. Nah, anak-anak perang itu tidak akan menyelesaikan masalah, maka malah akan menambah masalah. Tapi ketika kita diperangi, maka kita wajib untuk melawan atau membela diri kita. Nah, juga hikmah yang bisa kita ambil apa dalam perang ini terjadi karena tadi sebab-sebab iri, dengki, egois, dan lain sebagainya yang menciptakan peperangan ini. Maka kita harus mencoba untuk menjaga diri kita agar tidak memiliki sifat iri, dengki. Nah, dari perang ini maka perlahan-lahan kondisi perekonomian itu di kota Mekah itu kembali membaik dengan perdagangan. Tapi karena ada satu hal nih yang membuat beberapa pembesar di kota Mekah itu khawatir kalau ada yang berdagang ke situ, nggak berani, sehingga timbullah sebuah perjanjian yang namanya Hilful Fudul. Hilful Fudul ini adalah perjanjian yang karena sebab ada seorang pedagang, saudagar, yang membeli barang dagangan dari orang lain, dari kota lain ke Mekah. Perjanjian mau dibayar, ya udah bawa aja dulu barang-barangnya, mana aku lihat, taruh di sana. Barang-barangnya dibawa, ditaruh, sudah taruh, tapi nggak dibayar, malah pergi aja. Itu sudah diambil, kenapa tidak dibayar? Barang-barang itu kan sudah ada di hadapanku, sudah ada di rumahku, kenapa aku harus membayarnya? Tadi kan kita perjanjiannya, pergi kau. Nah, orang yang baru datang ini nggak tahu nih orang ini, jadi begitu, pergi kau dari sini. Akhirnya orang itu tidak punya daya, minta tolong sana sini, tolongin aku, orang itu berlaku tidak adil, aku tidak bisa menolongmu, dia memang orangnya seperti itu, kamu nggak tahu sih, ya aku kan baru datang, aku nggak tahu, kalau aku tahu aku nggak mungkin berdagang sama dia. Akhirnya ngetok semua pintu-pintu, nggak ada yang mau nolongin, nggak mau urusan sama saudagar kayak itu, takut nanti urusannya panjang. Akhirnya dengan sedih dia melantunkan sebuah syair atau puisi di sebuah tempat yang sehingga orang-orang menyaksikannya. Puisi itu menyentuh salah seorang paman dari Nabi Muhammad SAW. Dihampirilah. Baiklah, aku akan bantumu. Nah, dikumpulkanlah beberapa bani-bani suku-suku, lalu dibicarakan.
ini tidak boleh kejadian seperti ini. Nanti orang-orang tidak percaya dengan kota Mekah sehingga tidak mau lagi datang dengan kita. Bagaimana kita buat sebuah perjanjian atau peraturan? Nah, peraturan itu maka muncullah peraturan yang namanya Hilful Fudul. Inti dari peraturan itu adalah tidak boleh ada orang yang menzolimi atau merugikan orang lain di Mekah ataupun orang yang sedang ada di kota Mekah. Nah, jadi tidak boleh. Akhirnya beberapa pembesar itu datang ke saudagar kaya itu yang melakukan curang itu, sehingga ditekan, didesak untuk mengembalikan haknya, memberikan haknya. Akhirnya diberikan haknya. Nah, itu kisah mengenai Rasulullah SAW. Nah, Rasul Nabi Muhammad ikut dalam perjanjian itu, perjanjian Hilful Fudul itu, datang menyaksikan. Karena pada saat itu Rasulullah itu sudah diakui sebagai orang yang al-amin, seorang remaja pemuda yang sangat jujur perkataan dan perbuatannya, sehingga diikutkan. Bahkan Rasulullah ketika sudah diangkat menjadi nabi di masa depannya, lalu bercerita kepada sahabatnya bahwa dulu aku pernah diundang dalam sebuah pertemuan yang bernama Hilful Fudul. Pertemuan itu adalah pertemuan yang sangat baik sekali karena mengandung nilai-nilai keadilan, dan aku sangat menyukainya, melebihi sukaku terhadap unta merah. Nah, artinya Rasulullah pada saat itu memiliki nilai-nilai moral yang sangat tinggi sehingga menyukai hal-hal yang seperti itu, dan itu adalah suatu hal yang bersejarah sekali dalam perjuangan dalam masa hidup Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah menceritakan peristiwa Hilful Fudul itu kepada saudara-saudaranya atau kepada sahabat-sahabatnya dan kaum muslimin yang lainnya. Nah, anak-anak, dari peristiwa ini kita harusnya bisa mengambil kesimpulan atau pelajaran bahwa janganlah sekali-kali kita melakukan kegiatan atau perbuatan yang merugikan orang lain, karena sesungguhnya perbuatan itu akan membuat orang itu tersiksa atau nanti kita akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, ya. Jangan sampai perkataan kita, tangan kita, perbuatan kita merugikan orang lain, karena sesungguhnya sebaik-baik orang itu, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Sebaik-buruknya orang adalah orang yang merugikan orang lain. Terima kasih. Sampai jumpa di kisah sirah Nabi Muhammad SAW selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.